Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Baik, yang mana dulu yang harus diselesaikan kalau menurut GNB? Apakah soal teori adanya makar terorisme atau kekerasan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan hingga menewaskan 10 orang? Ya, begini, pertama saya ingin mendudukkan terlebih dahulu seakan-akan ide pembentukan tim atau komisi investigasi independen ini adalah gagasan GNB. Itu tidak sama sekali. GNB sekadar kita menyampaikan apa yang berkembang di masyarakat. Jadi ini sebenarnya aspirasi masyarakat sipil, aspirasi para akademisi, para mahasiswa, mereka-mereka yang selama juga media banyak menyuarakan ini. Jadi perlu pengungkapan investigasi yang komprehensif, yang menyeluruh. Nah, karena kenapa? Begini, satu fakta, satu kejadian itu bisa diinterpretasi macam-macam. Analisis itu bisa macam-macam, sampai analisis sampai orang negara yang lain, dunia internasional, itu serba mungkin saja gitu. Tapi kan fakta itu kan sangat tergantung dari konteksnya. Konteks itu situasi kondisi yang melingkupi, yang melatar belakangi. Gitu. Jadi itu juga perlu diungkap, perlu digali juga. Jadi tidak hanya sekedar mencari fakta, tapi juga mendalami kenapa fakta itu muncul, apa latar belakangnya, apa faktor penyebabnya, dan lalu kemudian apa motifnya, apa kepentingannya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi misalnya adanya ya anggapan atau dugaan ini teror nih, terorisme, ini makar nih, itu kan harus dibuktikan. Kan faktanya ada enggak? Kalau faktanya memang mengarah ke sana, ya harus dinyatakan bahwa ini tindakan terorisme, ini tindakan makar. Tapi kalau tidak ada faktanya kan nggak boleh. Ya. Karena ini nanti yang akan terkena semua orang yang akan unjuk rasa akan lalu kemudian bisa dicap sebagai tindakan makar. Ini kan juga nggak sehat untuk negara demokrasi seperti kita. Jadi adanya investigasi ini kepentingan semua kita, seluruh anak bangsa, negara dan bangsa ini berkepentingan untuk itu. Nah, tinggal siapa yang melakukan, kan begitu. Nah, kami lagi-lagi GNB itu menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Mereka berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, mereka belajar dari pengalaman bahwa tim ini jangan hanya sampai pada rekomendasi saja. Itu poinnya. Ya. Sehingga yang menjadi concern kita adalah kewenangan. Karena pengalaman TPF, TGPF itu kan banyak kejadian. Pihak-pihak yang dimintai keterangan nggak hadir. Dan ketika dia nggak datang, nggak ada upaya paksa misalnya. Ya karena memang nggak punya hak subpoena. Itu. Jadi ya memang karena sebatas penyelidikan, apalagi non justisia gitu. Ya. Jadi, nah ini yang kita ingin belajar dari pengalaman berdasarkan masukan dari para akademisi, para kalangan mereka yang berpengalaman terlibat dalam TPF atau TGPF yang lalu, mereka menghendaki ini perlu diperkuat kewenangannya. Dan yang tidak kalah pentingnya trust itu. Betul. Jadi ini kan kenapa ada demo-demo? Karena mahasiswa kita, anak-anak kita, tentu sebagian, tidak semuanya ya, mereka sudah tidak lagi memiliki kepercayaan kepada institusi-institusi yang memang semestinya punya kewenangan resmi untuk melakukan itu. Dan sebetulnya punya semua perangkat untuk melakukan itu, untuk membongkarnya ya Pak. Jadi ini juga mohon bisa difahami konteksnya. Itulah kenapa kami di GNB memadukan
jangan hanya masyarakat sipil saja, jangan hanya aparatus penegak hukum saja yang institusional, yang resmi, tapi gabungkan ini. Sehingga lalu kemudian ketika melakukan proses atau tahapan penyidikan, ya Polri, bapak-bapak polisi yang memang punya kewenangan menyidik itu yang melakukan tindakan itu. Jangan masyarakat sipil. Masyarakat sipil nggak punya kewenangan untuk menyidik. Tapi kan katanya Mbak Anies bilang sudah berencana nih untuk bisa memanggil, untuk mengajak, nggak memanggil lah ya istilahnya. Mengundang. Kalau memanggil salah lagi istilahnya ya. Kita tampilkan nih, ada rencana untuk mau mengundang dari pihak kepolisian, dari pihak TNI. Apa yang mau digali dari mereka, Mbak Anies? Tentu kepolisian ini kan memiliki kewenangan untuk melakukan tugas fungsinya, terutama pengamanan ya, penegakan hukum, sehingga tentu informasi terkait itu kami butuhkan untuk melihat lebih jauh apakah dalam pengamanan selama aksi demonstrasi maupun kerusuhan kemarin ada dugaan excessive use of force gitu ya, atau penggunaan kekuatan berlebih gitu ya, atau abuse of power, kesewenang-wenangan yang terjadi. Kemudian juga terkait dengan penegakan hukum, apakah ada prosedur yang sudah tepat atau tidak ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, apakah ada akses atas bantuan hukum, apakah ada dugaan penyiksaan selama proses penegakan hukum itu dilakukan gitu. Ini sangat penting karena kami kan sudah menjangkau ke beberapa wilayah ya, 19 kabupaten kota, 13 provinsi. Kami temui mereka yang ditangkap kemudian ditahan, itu kan sebagian memang ada yang luka-luka. Nah, ini kan mesti kami lihat lebih jauh siapa pelakunya kan gitu. Nah, informasi dari kepolisian secara resmi sebagai pihak yang memiliki kewenangan tentu sangat kami butuhkan gitu. Dari misalnya 5.000 sekian yang ditangkap, 4.800 sudah dipulangkan, tetapi kan ada yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka gitu. Jadi informasi formal atau resmi itu kami butuhkan, termasuk dari TNI bagaimana peran kemarin yang dilakukan selama aksi dan kerusuhan itu terjadi. Gitu. Oke, sudah membuat undangannya atau bagaimana? Mbak Anies sudah mulai? Mbak Sylvia mau membantu mengundang? Boleh, kalau membantu mengundang mah gampang. Tapi diterima atau tidak undangannya itu kita belum tahu. Oke, nanti kita bahas lagi. Mbak Ulta. Mbak Ulta, saya dengar juga waktu itu mengaitkan dengan akhirnya kan setelah kejadian di bulan Agustus, kita tahu beberapa hari setelah itu Pak Presiden tetap berangkat ke Beijing. Kemudian kita lihat fotonya presiden kita berdiri sejajar dengan ada Presiden Xi Jinping, Presiden Putin, sampai Kim Jong-un. Nah, pertanyaan saya, apakah itu foto itu dan kepergian Pak Presiden kita bersama dengan para petinggi BRICS itu membuat banyak orang atau negara tertentu tidak nyaman? Dan lagi-lagi itu ada kaitannya dengan kerusuhan bulan lalu. Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya dan jawabannya udah pasti. Karena agak susah ya membuat saya keluar dari perspektif yang sudah saya pelajari selama ini. Jadi menurut saya kepergian Pak Prabowo ke Cina itu kan juga short time ya, kayak cuma berapa jam gitu. Bagi saya itu hanyalah sebuah simbol bahwa melihatkan kepada negara adikdaya yang lain karena kita dalam dunia multipolar. Karena penjelasan Bapak dan Bu Anies tadi kan inward looking kan, bagaimana ini satu institusi bisa melakukan pekerjaan yang sangat efisien terhadap beberapa fakta gitu kan. Tapi kalau bagi saya itu agak susah menghindari dari kepentingan dunia luar. Mungkin itu bisa disebut sebagai subjektif karena studi saya selalu berhubungan dengan itu. Ketika saya melihat Pak Prabowo akhirnya pergi ke Cina, itu sama dengan saya ketika melihat Iran akhirnya diserang oleh Israel. Itu beberapa hari sebelum ada rencana untuk negosiasi nuklir Iran saat itu. Jadi saya melihatnya bahwa serangan-serangan ini, apalagi kita di 09 Strategic Center yang kita bermain big data, itu dari 2 bulan yang lalu kita 20.000 akun tuh kita udah melihat bahwa ada permainan isu gitu. Isu apa Mbak? Mulai dari pertama isu Pati, terus kemudian dari isu Pati berkembang, bubarkan DPR. Mulai dari bubarkan DPR kemudian berkembang lagi, ujungnya adalah
regime change. Dan regime change ini kan studi saya, jadi saya kayak, wah ini playbook gitu. Jadi ketika Pak Presiden ke sana, bagi saya tuh bukan hanya pergi ke negara lain untuk melihat sesuatu yang begitu fascinating, tapi adalah simbol bahwa Pak Presiden dengan aliansinya, dengan sending a message gitu ya, bahwa apa tidak bisa diatur, tidak bisa. Ya makanya alhamdulillahnya studi saya menjadi seksi nih ketika masa Presiden Pak Prabowo ini, karena bisa melihat dari helikopter view gitu, bagaimana permainan ini terjadi gitu, Mbak. Tapi tidak bisa dinafikan, memang sudah ada bara apinya di dalam negeri, yang memang permasalahan di dalam negeri, kalau misalnya yang ditunggangi bara api, atau bagaimana, Mbak? Iya, kalau misalnya bara api, negara mana yang tidak protes saat ini? Mulai aja ada di dekat kita, Timur Timur protes, Filipina protes, ya kan? Nepal protes, Inggris protes, bahkan godfather-nya demokrasi juga protes sekarang. Berarti artinya ada semacam global crisis kan gitu. Global crisis ini pastinya perlu dianalisa oleh orang yang lebih ahli di ekonomi. Cuman ahlinya saya mempelajari geopolitik, keamanan internasional. Jadi melihat bahwa ada variabel-variabel tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh operasi intelijen. Karena begini Mbak, boleh 2 menit ya? Boleh Mbak, tapi nanti saya akan kasih nanti ada satu segmen terakhir 2 menit itu sekaligus closing statement. Nah juga Pak Sugiyat, nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Sugiyat. Pemirsa tetaplah di Kontroversi, saat lagi kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.